أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang saya hormati, setiap manusia ingin menjadi orang yang terbaik, menjadi manusia yang terbaik. Nabi Muhammad SAW meninformasikan siapakah manusia yang terbaik. Maka dalam kajian saat ini kita akan menyampaikan sebuah judul, siapakah manusia yang terbaik menurut Nabi Muhammad SAW. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, An Utsman radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Artinya dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saya ulang, Nabi kita bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Kaum muslimin dan muslimat, itulah sabda Nabi kita memberi pengumuman, memberi informasi bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam sebagian besar kitab, hadis ini diriwayatkan dengan menggunakan huruf waw. Waw itu artinya dan. Sebagaimana terjemahan hadis di atas. Maka keutamaan yang disebutkan menurut terjemahan di atas diperuntukkan bagi orang yang belajar Al-Quran dan selepas itu mengajarkannya kepada orang lain. Namun dalam beberapa kitab lainnya ada yang diriwayatkan dengan menggunakan huruf au. Au itu artinya atau. Sehingga bila diterjemahkan akan memiliki arti yang terbaik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkan Al-Quran. Kalau yang pertama, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya dengan orang lain. Setelah belajar,
sudah bisa membaca lalu mengajarkan ke orang lain. Tapi di riwayat yang kedua, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkan Al-Quran ke orang lain. Pelajar atau gurunya. Itu tidak masalah. Beberapa riwayat hadis. Yang jelas intinya pelajar dan guru dua-duanya mendapatkan kemuliaan. Pelajar apa? Pelajar Al-Quran. Santri atau orang yang menjadi murid untuk belajar Al-Quran. Santri, mahasiswa, siswa, siapa saja orang yang belajar Al-Quran, Nabi akan memberi kemuliaan. Itulah orang yang terbaik. Dan juga gurunya, kiainya, ustadznya, gurunya, dosennya yang mengajarkan Al-Quran juga mendapatkan kemuliaan dari Nabi. Hadirin hadirat yang berbahagia, Al-Quran adalah inti agama. Menjaga dan menyebarkannya berarti menegakkan agama. Sehingga sangat jelas keutamaan mempelajari dan mengajarkannya. Meskipun bentuknya berbeda-beda. Derajat yang paling sempurna adalah mempelajari maksud dan kandungannya. Derajat yang terendah adalah hanya mempelajari bacaannya saja. Hadis di atas dikuatkan dengan hadis mursal yang diriwayatkan oleh Syekh Sa'id bin Sulaim, yaitu baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah mempelajari Al-Quran tetapi ia menganggap bahwa orang lain yang diberi kelebihan lain, yaitu kenikmatan dunia, lebih utama darinya, berarti ia telah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepadanya. Astaghfirullahaladzim. Ini perlu dicamkan, perlu diperhatikan bagi orang-orang yang punya kemampuan membaca Al-Quran. Awas, perhatikan, Anda sudah belajar Al-Quran, Anda sudah mampu membaca Al-Quran, bersyukurlah, berbanggalah, pedelah. Jangan sampai Anda sudah Allah beri karunia yang besar berupa kemampuan membaca Al-Quran, tapi Anda masih menganggap ini kecil, ini rendah. Anda masih punya pandangan, Anda masih punya pemikiran, punya anggapan orang lain yang diberi oleh Allah selain Al-Quran, orang lain yang punya kelebihan hanya kaya, orang lain yang barangkali punya ilmu bukan ilmu Al-Quran. Kalau Anda masih punya anggapan seperti itu, merendahkan nikmat kemampuan bisa membaca Quran, Anda telah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu lebih tinggi daripada yang lain-lain. Al-Quran adalah kalam Allah. Tidak ada yang melebihi tingginya kalam Allah. Tentu membaca, mempelajari, dan mengajarkan Al-Quran itu lebih utama daripada segalanya. Ilmu Al-Quran lebih tinggi daripada ilmu-ilmu yang lain. Kemudian disebutkan dalam hadis lain oleh Mullah Ali Qari rahmatullah alaih,
bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di dalam kepalanya. Sahal Tusturi rahmatullah alaih berkata, tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tertanamnya rasa cinta terhadap Al-Quran di dalam hatinya. Ini ciri tanda orang itu cinta kepada Allah. Hidupnya, hatinya tertanam rasa cinta terhadap Al-Quran. Kemudian diterangkan dalam syarah Al-Ihya bahwa di antara golongan orang-orang yang mendapatkan naungan arsy ilahi ketika hari kiamat nanti yang penuh dengan ketakutan adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan orang yang mempelajari Al-Quran ketika kanak-kanak dan selalu membacanya hingga masa tuanya. Ini orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, yaitu orang yang mau mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya orang Islam. Maka perlu dikasih apresiasi kepada ustazah, guru TK, TPA. Semua adalah orang-orang yang mulia, yang akan layak mendapatkan naungan di yaumul qiyamah nanti, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak orang Islam. Kemudian juga orang yang belajar Al-Quran dari kecil sudah bisa, tetapi ketika dewasa tetap ia rajin baca Quran. Jangan sampai kita dari kecil belajar Al-Quran lancar, bagus bacaan Qurannya, tapi ketika sudah dewasa, sudah tua, malah malas-malas membaca Al-Quran. Malah jarang, sedikit waktu untuk membaca Al-Quran. Padahal dia sudah pintar membaca Al-Quran. Mari kita semangati diri kita masing-masing. Orang yang sudah lancar membaca Quran, bacalah Quran setiap hari, setiap waktu. Sempatkan, paksakan dalam sehari semalam harus membaca Al-Quran. Kita oleh Allah sudah diberi waktu yang panjang. Kita punya waktu yang banyak. 24 jam waktu kita punya. Tidak mungkin kalau kita tidak bisa menyempatkan waktu sebentar saja membaca Al-Quran. Baca Quran, apa kita baca setelah subuh, di waktu duha, menjelang zuhur, setelah zuhur, menjelang asar, setelah asar, setelah maghrib, atau setelah tidur, setelah isya, atau bahkan kita bisa baca Quran di tengah-tengah kesibukan kita dalam bekerja. Bisa kita lakukan. Orang yang bekerja di kantor, usahakan di kantor ada Al-Quran. Sempatkan dari sekian banyak waktu untuk membuka Al-Quran supaya barokah kantornya. Yang kerja di warung, di toko, sempatkan sambil menunggu pelanggan buka Al-Quran supaya barokah toko warungnya. Yang pelajar, mahasiswa, santri juga bisa melakukan hal yang sama. Jangan sampai sehari semalam kita tidak membaca Al-Quran sama sekali. Rugilah orang itu kalau sampai hidupnya jarang membaca Al-Quran.
Demikian materi kita hari ini. Semoga kita bisa menjadi orang yang terbaik menurut Nabi kita, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Quran kepada orang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin.